Hai nakama, Joy Boy The Library of Nika is here. Nah, seperti yang kita bilang ya nakama, Elbaf ada kemungkinan akan menampilkan para pengguna kekuatan Akuma no Mi Mythical Zoan khusus. Seperti banyak yang di request, salah satunya itu adalah Panglima Kong. Well, mungkinkah Panglima Kong dari Angkatan Laut itu bertipe buah iblis Mythical Zoan sebagai kemampuan tempurnya ya? Lihat data dari rekan terdekatnya Sengoku juga bertipe Daibutsu no Buddha itu ya. Itu bisa saja terjadi loh nakama, dengan keadaan sekarang alurnya sedang berada di pulau raksasa misterius dan penuh mitologi Elbaf sendiri. Rasa-rasanya ngebahas kekuatan Kong memang dirasakan menarik. Kenapa Kong ini istimewa? Ya dia tahu banyak seluk-beluk Angkatan Laut, pemerintahan dunia itu sendiri nakama. Artinya ada kemungkinan memang benar bahwa orang seperti Kong tahu betul lebih dahulu jika Gorosei Saturn itu telah lenyap dan kini penggantinya adalah Saint Pigarlan Garing. Kong juga tahu nasib dari Monkey D. Cup itu sendiri ya. Dia yang dianggap sebagai bagian dari SWORD tersebut, pergerakannya memanglah sangatlah misterius. Nah, kita bahas mengenai orang tersebut. Let's go, kita mulai. Namun sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama ya, sebagai bentuk support kalian semuanya untuk channel ini ke depan agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy itu. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini ya nakama, informasi tentang Kong memang masih banyak seputar hipotesa. Tetapi dengan beragam opini yang berkembang dan keadaan pemerintahan dunia yang sedang kacau balau itu, peran Kong sebagai penjembatan untuk ke World of Government dan Angkatan Laut itu akan sangatlah besar sekali. Dilihat dari data sejarahnya, nih orang luar biasa banget tuh. Dan ada alasan dia ini dicap sebagai Supreme Military Commanders tersebut. Jadi itu gini ya, Panglima Kong itu memanglah Angkatan Laut sekaligus staf tinggi pemerintahan dunia yang masih menjabat hingga One Piece sekarang ini. Dia Kong adalah laksamana armada tertinggi marinir Angkatan Laut saat pertempuran dalam perang 27 tahun yang lalu. Bahkan pada saat eksekusi Roger 24 tahun tersebut, dialah yang memberikan perintah karena posisinya sebagai Fleet Admiral. Memang itu mengesankan. Banyak yang merumorkan bahwa kekuatan Kong ini lebih jauh melampaui Garp dan Sengoku teman-teman. Dan dilihat dari bekas luka yang dimilikinya, sepertinya jalan hidup dan masalah yang memiliki begitu keras daripada para bawahannya. Sosok Admiral Kong kembali mencuat lagi karena tragedi Hachinosu kemarin, dan juga sebuah organisasi bernama SWORD Army kan, namanya disangkut-sangkutkan kepada Garp dan organisasi poros tengah itu yang memiliki ideologi True Justice. Dia juga berhubungan dengan semua itu kan, apalagi masa jaya Angkatan Laut dengan dua palang pintu tangguhnya Garp Sengoku adalah hasil dari pilihan Panglima Kong loh. Nah, di era sekarang ini, setelah tahta kepemimpinan Fleet Admiral Angkatan Laut dipegang oleh Sakazuki no Akainu, Kong ini harusnya tetap ada dalam posisinya sendiri. Dia bahkan jika dipikir-pikir ini sudah puluhan tahun menempati posisi tersebut. Dan jabatan petinggi staf pemerintahan dunia mungkin tak bisa diatur oleh Fleet Admiral. Satu di antara banyak petinggi marinir, Kong ini tetap menjadi karakter yang disegani hingga saat ini nakama. Sejujurnya sih ini mengenai Kong sendiri itu kebanyakan hanya berdasarkan teori ya, dan ini didasari karena minimnya dia dimunculkan dalam kisah One Piece. Kemunculannya biasanya itu cuma diperlihatkan bersama Sengoku atau bahkan Garp sendiri. Bahkan kemunculan selanjutnya itu dia adalah ketika pasca perang puncak Marineford Kala itu untuk mendengarkan keinginan Garp untuk mengundurkan diri sebagai Vice Admiral. Ini pun juga bersamaan sebelumnya ia mendengarkan dan menjadi penasihat ketika Sengoku juga mundur dari tahtanya sebagai laksamana tertinggi. Dari sini sepertinya Kong ini pangkatnya memang lebih tinggi daripada Fleet Admiral sekaligus ya. Karena dari beberapa hal dia selalu menjadi orang yang bisa memutuskan apakah seorang laksamana Angkatan Laut, Admiral atau bahkan Vice Admiral akan mengundurkan diri. Ya itu memang luar biasa sih. Latar belakang Kong ini sebenarnya memang tidak diperlihatkan sedari kecil. Para fans hanya menerka-nerka kala itu karena dibandingkan Garp dan Sengoku, Kong itu memang terlihat lebih tua dari mereka berdua ya. Jadi banyak yang menganggap Kong sudah seperti kakak bagi Garp sendiri dan juga Sengoku. Tetapi fisiknya dia tak kalah gagah dari Garp maupun Sengoku pula. Pertanyaan sekarang, apa sih teori-teori liar tentang Kong sendiri yang sudah ramai muncul di kalangan para fans? Oke, pertama hubungannya dengan Monkey dan juga Zoan ya, atau mungkin Mythical Zoan.
Nah, banyak dari para fans menghubung-hubungkan karena namanya itu adalah Kong, dia itu mungkin definisi lain dari perpanjangan Sun Wukong. Banyak yang menganggap dia Kong juga memiliki kemampuan yang bersumber dari mythical Zhuan tersebut nakama. Sun Wukong dari segala raja kera. Asal-usul teori ini muncul dan berkembang kala itu bahwa Kong ini sebenarnya masih memiliki hubungan dengan Garp, Dragon, dan juga Luffy. Kenapa? Keluarga Garp itu selalu memiliki hubungan dengan kera atau bahkan monyet. Bahkan Luffy sendiri itu adalah representasi dari monkey. Perubahan terbaru adalah mode Mikanya itu dan ataupun kekuatan tertinggi Bajrangan itu adalah perubahan dari kekuatan mitologi kera nakama. Kong dikatakan masuk dalam bagian itu pula karena dia kemungkinan pengguna buah iblis raja para kera King Kong atau bahkan Sun Wukong yang disebutkan tersebut. Yang menarik kala itu adalah bahwa Sun Wukong atau Monkey King itu memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat dan kepintarannya itu di atas rata-rata. Itulah yang mendasari jika itu sangat pantas menduduki posisi sampai sekarang ini teratas dan tak tergantikan sebagai Commander in Chief pemerintahan dunia sendiri atau sebagai panglima tertinggi kala itu. Hubungannya dengan Monkey dan banyak yang bilang ia berhubungan dengan Garp itu, para fans sempat mengait-ngaitkan jika dia adalah kakak atau bahkan saudara jauh dari Garp ya. Ya, kita lihat beberapa penampilannya, dia memang terlihat begitu akrab dan hangat sekali dengan Garp sendiri, layaknya seorang saudara. Nah, orang inilah yang berkali-kali minta Garp untuk menjadi seorang admiral dan selalu menemani Sengoku kan. Namun selalu Garp tolak dan alasannya tidak ingin berada dalam kendali dan perintah Tenryubi itu secara langsung. Kong tentu mengerti tentang perasaan Garp tersebut kan. Dari sini saja kita pasti sudah berpikiran jika Kong ini bukanlah penganut sistem absolute justice, namun dia penganut sistem true justice sama halnya Garp, bahkan Sengoku dan juga Aokiji kan. Kedua dianggap sebagai dalang atau perantara dari SWORD nakama. Kita tahu bahwa SWORD Organization itu akhirnya dibawa Garp untuk datang mengamuk di Hachino Susana ya. Kita akhirnya diberitahu bahwa SWORD Army itu adalah para marinir yang secara resmi mengundurkan diri dan mengembalikan kode mereka. Mereka dapat menyerang Yonko tanpa persetujuan dan pemerintahan dunia dan mereka tidak terikat sama sekali dengan rantai komando. Namun marinir tidak bertanggung jawab atas mereka dan dapat membubarkan mereka kapan saja ya. Nah, jika kondisinya seperti itu, untuk mengantisipasi pembubaran SWORD sendiri, bisa saja teori itu akan jadi benar nakama. SWORD sendiri pastinya memiliki seorang atau perantara yang aksinya itu minim ditampilkan, tetapi dia sebenarnya itu adalah otak yang menjalankan agar SWORD itu masih tetap aman, berjalan dengan salah rapi dan juga bersih. Nah, orang yang dianggap mampu dan bisa melakukan itu adalah Panglima Kong. Mungkin di posisinya yang sekarang ini dia rasa itu adalah hal yang sangat pas dan strategis untuk membantu SWORD Organization itu tetap ada. Sama seperti yang kita bilang tadi nakama, bahwa rasa keadilan Kong itu begitu baik dan juga true justice kan. Hal ini sama dengan apa yang diyakini oleh orang-orang dalam kelompok SWORD itu sendiri. Nah, sekarang ini dari teori-teori yang beredar nakama, apakah benar jika Kong sekarang itu lebih kuat daripada Sengoku dan juga Garp? Karena ia sudah menjadi panglima sejak era Sengoku dan Garp masih admiral vice admiral kan. Ia hidup di tengah jayanya bajak laut ganas kala itu, Rocks Pirate, Roger, Shiki, Shirohige, bahkan ia tetap bertahan di dunia baru loh. Dengan kata lain, Garp, Sengoku dan Kong itu sama-sama melewati berbagai masa, tetapi untuk Kong mungkin sedikit lebih panjang dan beda kan. Tahukah jika dibandingkan kedua, kondisi fisik Kong itu terlihat lebih kuat. Dia juga memiliki banyak luka di bagian wajahnya kan. Ini kemungkinan kemampuan dan fisiknya itu jauh melampaui Garp bahkan Sengoku. Nah, jika kalian amati lebih detail lagi, ini tuh juga mirip seperti para keluarga Garp yang selalu memiliki tanda goresan di sebelah mata kirinya kan. Baik Garp, Dragon, keduanya juga memiliki hal itu. Tetapi untuk Kong, dia lebih banyak tanda goresannya. Ya, kalian juga bisa menerka-nerka lah ya. Seseorang memiliki luka fisik lebih banyak, artinya pengalaman dan rasa sakit yang ia alami juga jauh lebih banyak pula kan. Sepakat nggak? Dan itulah yang menarik tentang Panglima Kong itu nakama. Nah, bukankah dari situ akan menjadi awal yang menarik tuh untuk informasi pembuka saga Elbap itu nanti. Kong yang berkaitan dengan itu semuanya, informasi kian berkembang jika dia juga salah satu pengguna kekuatan buah iblis sama seperti rekannya dahulu Sengoku. Jika Sengoku pengguna kekuatan mitologi suci Buddha yang legendaris, maka jika keluarga Kong ini ada kaitannya dengan keluarga Monkey D itu,
Bukan tidak mungkin kan nakama dia terhubung pada mitologi Sun Gokong itu, King Kong atau bahkan Sun Wukong yang kita sebutkan tadi. Ya, segalanya memang menjadi menarik lagi mulai dari sekarang ketika Bapak Negeri Elbaf itu sudah benar-benar memulai petualangan menariknya. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai Panglima Kong yang mungkin akan bergerak di era Elbaf. Terima kasih banyak telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika ada punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.